Oke, berita pertama malam ini saya buka dengan nasib koruptor. Bukan bicara kasusnya, tapi bicara remisi alias potongan masa hukumannya. Kalau koruptor dapat potongan waktu tahanan, lah penonton dapat tambahan waktu kerjaan. Lembur terus dia. Ada pepatah lama bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Tapi di negara ini kita lebih rajin menyayangi koruptor. Mungkin kalau koruptornya batuk, negara langsung siapin teh anget sama jeruk nipis. Tehnya tuan, dipilih dari pucuk terbaik. Bisa aja saya. Coba kita tengok Setia Novanto, si koruptor legendaris yang dapat diskon hukuman kayak pelanggan tetap toko material. Dari 15 tahun penjara jadi 12,5 tahun. Terus hak politik yang harusnya dicabut 5 tahun dipangkas jadi 2,5 tahun. Ini vonis atau barbershop? Pangkas terus. Ceritanya bermula dari proyek IKTP yang rakyat aja bingung kapan selesainya. Karena mau urus apa-apa masih disuruh fotokopi rangkap 3. Udah kayak jabatan rangkap-rangkap. Kasus IKTP itu bikin negara rugi 2,3 triliun rupiah. Dan Setnov ketangkep basah dan benjol segede bakpao. Habis nabrak tiang listrik. Untung stiker sedot tinjanya nggak ikut nempel di jidatnya. Vonisnya waktu itu tegas, 15 tahun penjara plus hak politik dicabut 5 tahun. Rakyat yang dengar optimis tuh. Akhirnya hukum bisa tegak berdiri. Nggak lembek kayak terong kelamaan digoreng. Lemes. Belum kelar senyum optimis, rakyat langsung memble sedih. Karena Mahkamah Agung yang katanya benteng keadilan malah kasih diskon hukuman. Baru-baru ini tanggal 4 Juni 2025, peninjauan kembali yang diajukan oleh Setnov dikabulkan MA, hukumannya dipotong. Majelis Hakim yang ketok palu ada Surya Jaya sebagai ketua, serta Sininta Yuliansi dan Sigit Triyono sebagai anggota. Banyak yang mengira mereka bakal kayak wasit di liga profesional. Tapi nyatanya mereka bertiga lebih mirip wasit Tarkam yang kalau lokasi makan siang bisa menang tuh tim loh. Pengacara Setnov bilang tenang aja, bebasnya masih tahun 2029. Iya sih, tapi kalau ngikutin tren remisi, jangan-jangan sebelum pemilu udah ngangkang di podium kampanye. Cuma yang banyak orang sering lupa, sebelum ada diskon resmi dari Mahkamah Agung, Setnov sudah dapat remisi nyicil dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari remisi Idul Fitri 2023 yang motong 30 hari, Idul Fitri 2024 motong lagi 30 hari. Terus pas HUT kemerdekaan ke-79 tahun 2024 dapat remisi spesial 3 bulan penuh. 3 bulan ini remisi apa cuti hamil? Kalau kita hitung kasar, Setnov itu selama 2023 dan 2024 udah dapat pengurangan 5 bulan dari remisi doang. Dan ini belum termasuk kemungkinan remisi Natal 2023, Natal 2024, HUT RI 2023 yang gak dipublikasikan. Kalau pakai logika remisi rata-rata tiap hari besar, bisa-bisa tahun ini dia udah dapat lagi remisi HUT RI, tapi jumlahnya masih misteri. Yang lebih gokil lagi, semua remisi ini diterima tanpa dia lunasin uang pengganti dan denda yang diputus pengadilan alias masih nunggak 49 miliar rupiah. Tapi tetap dikasih remisi kayak anak kesayangan kepala sekolah. Jangan diulangi ya dek ya. Tenang aja. Kamu pasti naik kelas. Saya sudah ada di sini. Padahal aturan untuk dapat remisi itu sudah jelas. Salah satunya harus bayar lunas uang pengganti dulu. Tapi yang terjadi di lapangan nggak bayar pun dapat remisi terus. Sekarang cuma tinggal tunggu waktu. Kalau tren ini lanjut, Setnov bisa-bisa bebas cepat. Ikut nyalek lagi, duduk lagi di DPR, mungkin bisa korupsi lagi, rakyatnya miskin terus. Yang bikin miris dari dulu sampai sekarang, rezim ganti jabatan muter, tapi privilege koruptor tetap naik level.
Hukuman malah menurun terus. Kalau jalan keluarnya dikasihin langsung sama hakim, koruptor nggak perlu kabur ke Antartika. Di sini korupsi masih dapat free remisi. Vonis cuma formalitas. Yang serius itu cuma senyum hakimnya. Padahal buat nangkep Setnov saat itu susah banget. Udah nggak cuma kejahatannya yang extraordinary, dramanya juga extraordinary. Mulai dari petak umpet, mangkir, drama sakit, rawat inap. Nah, yang dikhawatirkan dari remisi untuk pelaku korupsi adalah bisa jadi inspirasi buat para koruptor newbie. Penonton boro-boro mikirin korupsi. Nyari kerja aja susah kan? Sekalinya dapat kerja di tempat mandi bola megangin anduk. Rakyat yang dari dulu teriak hentikan remisi untuk koruptor. Udah kayak mantan yang masih nge-like story tapi gak pernah dianggap. Capek ngechat mulu gak pernah dibales padahal udah seen 2 minutes ago. Terkehem-kehem kan tuh. Termehek-mehek. Satu-satunya harapan cuma di rakyat. Kalau hukum gak lagi tajam maka sanksi sosial harus lebih sakti. Jangan diundang, jangan ditemenin, jangan diberi mic di podium. Kita harus kerasin telinga kita supaya nggak kecolongan lagi sama janji-janji yang kelihatannya gede kayak mystery box padahal isinya kosong. Karena kalau kita semua diam, kalau kita semua lupa, koruptor bukan cuma bebas tapi menang. Ingat, negara ini jalan bukan cuma karena mereka yang suka janji dan sekarang duduk di kursi. Tapi negara ini bergerak karena keringat rakyat yang nggak pernah ngerasain remisi, gak punya kuasa dan gak punya kesempatan buat ngajuin PK, tapi disuruh bayar pajak untuk isi anggaran.